Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik aja. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal, nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis dan juga tentang budgeting. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang shopping. Jadi cara atau tips-tips yang aku lakukan supaya aku itu berhenti shopping. Jadi sebenarnya balik lagi sih ya, kalau misalnya kalian nonton video aku yang ini, yaitu membahas tentang isu minimalism yang saat ini lagi rame, itu aku bilang bahwa sebenarnya jadi seorang minimalis itu bukan artinya kita tidak konsumtif. Tapi untuk aku pribadi, sejak aku menjadi seorang minimalis, aku itu berubah dari konsumtif yang tidak sehat jadi konsumtif yang lebih sehat. Jadi di video ini aku akan sharing tips and trik aku supaya kita bisa jadi orang yang konsumtif dengan sehat. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi tips yang pertama itu adalah why. Jadi ini itu berhubungan dengan financial goal kita masing-masing. Makanya aku selalu saranin nomor 1 dari tips menabung itu adalah kasih tujuan. Ini bisa kita jadikan suatu landasan yang kuat supaya kita berhenti shopping. Karena menurut aku ya, kalau misalnya kita punya why yang kuat, itu gak usah deh ada tips and trick lain untuk berhenti shopping. Kalau kita inget goal kita aja, itu udah benar-benar menahan diri kita untuk shopping yang nggak kita perlukan. Percaya sama aku. Karena apa? Karena aku sendiri udah melakukan ini. Setiap aku pengen impulsif buying atau membeli barang-barang yang sebenarnya nggak aku butuhkan, aku itu langsung keinget sama financial goal aku. Dan itu benar-benar membantu aku banget untuk nggak jadi belanja. Nanti kalian akan langsung membandingkan, worth it nggak sih kalau aku belanjain 100.000 sekarang sama perbandingannya untuk aku simpan buat financial goal aku. Tips yang kedua adalah avoid the temptation atau hindari godaannya. Salah satu caranya adalah dengan unsubscribe. Jadi mungkin banyak banget kita terima email, SMS dari toko-toko online shop yang pernah kita beli. Nah, saran aku adalah kita unsubscribe dari email atau nomor telepon tersebut supaya kita nggak menerima promo-promo yang mereka kirimkan. Termasuk kalau misalnya kalian agak susah untuk menahan diri belanja dari e-commerce, menurut aku yang bisa kalian lakukan itu adalah hapus aja aplikasinya. Karena kalau misalnya nggak ada aplikasinya, ya pasti kita nggak akan tergoda untuk membuka. Terus kalau misalnya nanti aku butuh gimana? Ya download aja lagi tuh aplikasinya, kan akan tetap ada dan aplikasinya juga gratis. Kalau misalnya kalian perlu mau beli suatu barang dari e-commerce tersebut, ya udah kalian tinggal download lagi. Tapi ini adalah untuk melatih diri kita supaya nggak kebiasaan dikit-dikit buka e-commerce terus browsing dan akhirnya kita jadi impulsif buying. Tips yang ketiga adalah find free activities atau cari kegiatan-kegiatan yang gratis. Kenapa sih aku bilang kayak gitu? Karena ini benar-benar membantu kita yang bosenan. Karena aku itu orangnya gampang banget bosen. Jadi kalau bosen, aku itu biasanya emang suka browsing. Jangankan browsing e-commerce deh, kalau kita buka Instagram atau Facebook, ibaratnya sosial media aja, mereka akan muncul banyak iklan. Termasuk YouTube. Kayak kalian nonton sekarang, kalian kan pasti akan nemuin banyak iklan juga dari video-video di YouTube. Jadi yang aku lakukan adalah aku mencoba cari aktivitas atau hobi yang gratis, dimana saat aku bosen, aku bisa ngelakuin aktivitas tersebut. Misalnya ya, aku itu suka sekarang mewarnai, atau misalnya juga hobi yang lain kayak olahraga, atau ya menulis, menggambar. Ya intinya hobi apa aja yang bisa kalian lakukan tanpa perlu mengeluarkan uang. Yang penting adalah jangan sampai kita itu berpikir bahwa kalau kita bosan, kita pergi jalan-jalan ke mall. Kalau kita bosan, kita browsing di e-commerce, kita browsing online shop. No, itu yang harus dihindarkan. Jadi tujuannya adalah kita mencari kegiatan supaya nggak browsing di internet ataupun di mall. Tips yang keempat adalah don't ask shopping friend. Maksudnya apa sih? Jadi kadang kalau kita belanja sama teman, kadang itu ada teman-teman yang mendukung kita mau membeli apapun. Jadi kalau misalnya kita tanya dia, ini bagusan yang mana ya? Aku bingung nih, aku sudah cuma butuh satu, tapi ini dua-duanya lucu dan dua-dua aku suka. Ada temen yang mungkin ya udah beli aja dua-duanya. Nah itu teman-teman yang harus dihindari kalau misalnya kalian mau shopping. Jadi artinya bukan kita nggak berteman sama orang itu, bukan. Tapi kalau kita pergi belanja, ya nggak usah ajak dia. Kalau misalnya kalian seneng ditemenin saat shopping, ya ajaklah teman-teman yang bisa berpikir kritis atau mungkin frugal gitu ya. Jadi saat kalian bingung
zoom atau apa, mereka bisa memberikan penilaian yang lebih objektif daripada kalian bawa teman-teman kalian yang suka shopping. Jadi kalau misalnya aku sendiri ya, aku tuh jarang banget nanya orang untuk kalau mau beli sesuatu, apalagi barang fashion ya, sepatu, tas, baju dan lain sebagainya. Paling aku tanya suamiku, tapi itu pun jarang banget karena aku tahu selera aku beda sama dia. Tapi kebanyakan kalau aku mau beli barang-barang yang nggak mahal banget, itu ya aku beli sendiri, alias aku memutuskan sendiri. Kenapa? Ini penting juga nih. Kalau misalnya kalian nyesel, nanti kalian nggak nyalain orang lain. Jadi saat kita nyesel membeli barang tersebut, nanti kita akan nyalain diri kita sendiri. Ya ampun, kok kita beli barang ini sih padahal kita masih punya. Ya ampun, ternyata aku tuh cuma butuh satu. Ya ampun, ternyata aku tuh nggak suka, ini cuma lapar mata doang. Itu akan membekas ke diri kita dan itu akan memberi pelajaran ke diri kita lebih keras lagi daripada kalau misalnya kita bawa orang, nanti kita akan akhirnya bilang, ya itu waktu itu kan soalnya disuruh sama si dia, ya itu soalnya waktu itu dia bilang bagus dan lain sebagainya. Akhirnya kita ya nggak belajar. Tips yang kelima, make shopping hard. Maksudnya apa sih? Jadi zaman sekarang online shopping gampang banget. Bahkan saat kalian check out biasanya ada pilihan untuk autofill. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya kalian klik autofill tersebut dan kalian balik ke website itu untuk belanja lagi, kalian nggak perlu repot-repot untuk ngisi nama, alamat, kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara yang sangat mudah supaya kalian belanja lagi. Saran aku, jangan klik autofill tersebut. Supaya apa? Supaya ribet. Terus juga contohnya, jangan hubungkan bank kalian atau kartu kredit kalian ke online shop atau e-commerce tertentu, karena baik lagi itu akan mempermudah kalian untuk belanja. Jadi yang aku maksud make shopping hard itu adalah bikin tahapan yang kayak susah banget kalau mau belanja, ribet banget. Jadi saran aku, buat pengalaman belanja kalian seenggak enak mungkin. Pokoknya kayak kalau misalnya mau belanja, mau check out itu kayak aduh males, mesti masukin ini, mesti masukin itu, aduh males harus gini. Jadi ibaratnya karena terlalu ribet, akhirnya kita nggak jadi belanja. Make sense gak sih? Buat aku sih make sense. Ini juga berhubungan dengan e-money, apalagi di Indonesia aku tahu banyak banget jenis e-money. Karena di grup Telegram aku itu banyak banget sering sharing, ada e-money A, B, C, D, E, dan mereka suka bingung dalam budgetingnya. Nah, saran aku adalah jangan pakai semua e-money, pakai aja 1 atau 2 deh yang paling sering kalian pakai. Tapi jangan masukin e-money ke tempat-tempat e-commerce karena itu akan mempermudah kalian untuk belanja. Jadi pokoknya buat pengalaman belanja kalian itu setraumatis mungkin. Tips yang keenam ini berhubungan dengan pengalaman belanja yang sulit tadi aku bilang. Nah, kalau ini itu adalah kalian buat rules atau aturan dan challenge kalian sendiri. Misalnya adalah oke, kalau bulan ini aku bisa nabung 1 juta atau misalnya bulan ini aku bisa nabung 30%, aku akan beli skincare baru, aku akan beli make up baru. Nah, kalian bisa tuh bikin challenge-challenge kayak gitu. Sesuaiin aja sama gaya hidup kalian, sesuaiin dengan cara nabung kalian yang sukanya kayak gimana. Intinya jangan membuat belanja itu jadi sesuatu yang biasa atau regular kita lakukan. Mau beli ya beli aja. Enggak, kalau aku biasanya suka pakai challenge tertentu. Misalnya adalah declutter. Kalian bikin sendiri aturannya tuh kayak gimana, tapi yang jelas aturannya itu harus ya jelas juga. Jangan gara-gara kita sendiri yang bikin aturan terus kita jadi kayak sesuka-suka kita juga. Ya udahlah, ya jangan ya udahlah juga gitu ya. Harus tetap diikuti. Nanti lama-lama ini akan kebiasaan bahwa kita boleh mereward diri kita kalau memang kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan sedikit-sedikit ngasih reward terus gitu ya. Makanya aku selalu bilang juga penting untuk kita ngasih reward ke diri kita sendiri asal make sense. Tips yang ke-7, total shopping. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah belajar budgeting, pasti kalian punya dong catatan pengeluaran kalian untuk shopping. Saran aku, coba kalian catat list total semua belanjaan kalian. Ini benar-benar belanjaan ya, bukan masalah kayak transport atau beli belanjaan untuk makan. No, enggak. Ini yang benar-benar kalian belanja untuk skincare, make up, baju, tas, dan lain sebagainya. Karena aku pernah dapat cerita juga dari salah satu teman aku di Telegram, dan itu katanya dia itu sampai kaget bahwa pengeluaran shopping dia dalam 1 tahun itu sampai puluhan juta. Padahal gajinya ya nggak gede-gede amat, gajinya standar
aja. Akhirnya dia sadar bahwa sayang banget, ternyata uang yang dia pakai untuk belanja dalam 1 tahun itu udah sangat besar. Ibaratnya kalau misalnya dia tabung atau taruh di investasi, itu pasti uangnya akan jauh lebih berguna untuk financial goal dia. Nah, ini berhubungan dengan tips aku yang ke-8 nih. Jadi setelah kalian total tuh shopping kalian, nah abis itu kalian coba bikin challenge. Ini aku nggak tahu nyebutnya apa, tapi kayak aku bilangnya mungkin my impulsive jar ya. Jadi kalau misalnya kita berhasil menghindari impulsive buying kita tulis di satu kertas, misalnya apa ya? Misalnya tulis tuh tanggal sekian, terus berhasil nggak jadi beli baju, terus kasih juga harganya berapa. Nah setelah itu kertasnya dimasukkan ke dalam tempat yang tadi itu. Nah setelah itu kalian set waktu, misalnya 3 bulan atau 1 tahun. Nah bisa juga nih kalian tambahin uang. Jadi misalnya selain kalian masukin kertas, kalian misalnya masukin 1.000 setiap satu kertas atau setiap satu impulsive buying yang berhasil kalian hindari, atau 10.000, terserah, bebas, itu juga tambahan aja. Tapi kalau kalian cuma mau kertas doang, itu nggak masalah. Tujuannya apa? Nanti di akhir waktu yang udah kalian tetapin, bisa 1 tahun, itu kalian lihat tuh berapa total impulsive buying yang berhasil kalian hindari. Kalian akan kaget. Nanti kalian akan lihat betapa banyaknya uang yang gak jadi kalian keluarkan untuk impulsive buying. Ini supaya membuat mata kita lebih terbuka gitu loh. Kayak ya ampun, coba kalau aku gak berhasil nahan, aku udah ngeluarin uang sampai 20 juta loh untuk barang-barang impulsive buying ini. Yang sebenarnya kan barang-barang impulsif itu bukan barang yang kita butuhkan untuk hidup kita. Jadi kalian bisa coba banget si My Impulsive Jar ini. Namanya terserah kalian karena itu adalah buatan aku doang namanya. Nah ini adalah tips aku yang terakhir, yaitu yang ke-9, learn minimalist mindset. Jadi aku nggak bilang untuk kalian jadi seorang minimalis, nggak. Tapi balik lagi ke mindset, karena even orang yang udah mengklaim dirinya minimalis, aku selalu bilang bahwa minimalism itu mulai dari mindset. Kalau mindset kita nggak berubah, nggak akan menurut aku nggak akan berdampak atau berefek banyak sih, karena kita cuma akan muter-muter aja. Kita declutter barang, tapi terus kita beli lagi, kita declutter lagi, itu jadi kayak lingkaran setan. Tapi kalau minimalism kita itu mulainya dari mindset, nanti itu pasti kalian akan merasakan efek atau dampak yang jauh lebih besar. Salah satunya dalam hal shopping. Makanya kenapa juga aku sampai sekarang masih mengadaptasi gaya hidup minimalis ini, karena salah satu manfaat yang aku rasakan itu adalah saving money. Dengan minimalism mindset ini, aku berubah dari yang sebelumnya belanja dan belanja, tapi sekarang jadi konsumtif yang lebih sehat. Dan ternyata aku baru sadar, ya ampun, uang yang bisa aku simpan setelah aku merubah mindset ini banyak banget. Jadi buat kalian yang mungkin baru mau belajar minimalism atau mungkin baru tahu tentang minimalism, kalian bisa coba cek playlist aku yang ini, yaitu tentang gaya hidup minimalis. Kalian bisa belajar dari situ. Aku jelasin gimana cara mulainya, cara berpikirnya. Bahkan aku juga punya playlist shopping as a minimalist, dimana aku itu sharing tips-tips aku belanja sebagai seorang minimalis. Karena kayak yang aku bilang tadi di awal, bahwa walaupun kita seorang minimalis, kita itu tetap belanja. Bedanya adalah belanja yang sehat dan belanja yang tidak sehat. Oke, jadi segitu aja tips-tips yang bisa aku sharingkan buat kalian hari ini. Aku harap video ini membantu kalian dan menginspirasi kalian. Seperti biasa, kalau misalnya kalian punya masukan atau misalnya kalian punya tips lain, kalian bisa share di kolom komentar bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like kalian. Dan please buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, karena kita menuju ke 20.000 subscriber. Dan sebenarnya 20.000 subscriber itu adalah salah satu goal aku di bulan September. Jadi yuk kita capai goal ini sama-sama. Kalian juga boleh banget untuk share video ini ke teman-teman dan sahabat kalian, supaya video ini mungkin bisa lebih membantu banyak orang. Kalau gitu segitu aja video aku hari ini. Semoga kita semua sehat dan bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.